Maka tanda i'rab pun sama. Ada yang asli, ada yang cabang. Kalau Cabang. asli itu 4. Ya. Kalau rofa pakai domah, nasab pakai fathah, jer pakai kasroh, kemudian kalau jazam Pakai pakai sukun. sukun. Nah, itu ya. Itu berarti tanda yang asli. Makanya ini tanda yang mungkin banyak orang mengira rofa itu ya domah, nasab itu ya fathah, jer itu ya kasroh, jazam itu ya sukun. Nah, itu yang dimaksud dengan itu adalah tanda asli. Bukan berarti kalau rofa harus doma, nggak bisa yang lain. Nah, itu salah. Ya, kalau nasab harus fathah, jer harus kasroh, jazam harus sukun, nggak. Di antara tanda-tanda rofa adalah doma. Itu baru betul. Ya. Nasab tandanya fathah, jer, kasroh, jazam, sukun. Tapi selain tanda asli ini juga ada tanda-tanda yang lainnya. Kalau rafa tanda lainnya ada 3, alif, wawu, dan nun. Kalau nasab ada 4 selain fathah. Ya, ada alif, kasroh, ya, dan menghilangkan nun. Kalau jer selain kasroh itu ada 2, ya dan fathah. Dan terakhir jazam, tanda aslinya itu sukun. Selain sukun, ya jazam juga bisa dengan menghilangkan nun atau hadfun nun. Yang kedua bisa juga dengan menghilangkan huruf ilat atau hadfu al-ilat, ya, atau hadfu harfil ilat. Kesemuanya ini baik tanda asli atau tanda far'i itu ada peruntukannya. Ya, kapan tanda asli itu dipakai untuk kata apa saja? Kapan rofa pakai alif? Kapan nasab pakai ya? Itu ada peruntukannya. Jadi tidak semua isim rofa atau fiil mudhari rofa itu pakai domah, enggak. Ya, enggak semua yang nasab pakai fathah, enggak semua yang jazm pakai sukun, enggak semua yang jar pakai kasrah. Nah, ada peruntukannya. Nah, kemarin dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang peruntukan itu. Jadi tanda asli itu digunakan oleh 4, ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fiil mudhari sahih akhir. Maka keempatnya ini kecuali nanti yang C, yang jamak muannats salim, itu selain tanda nasabnya, ya. Maka keempatnya ini itu menggunakan tanda asli. Tadi tanda asli kalau rafa pakai apa, Bu? Doma. Kalau nasab pakai fathah, kecuali nanti jamak muannats salim. Dia pakai tanda yang bukan asli nanti untuk nasabnya. Kemudian kalau jar pakai apa tandanya? Kasroh. Kasroh. Jadi keempatnya ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fiil mudhari sahih akhir itu menggunakan tanda asli, kecuali tadi jamak muannats salim selain tanda nasabnya. Ya. Berarti kalau tanda asli, kalau rafa pakai dhamma, nasab pakai fathah, dan jar pakai kasrah, dan jazm pakai sukun. Ya. Ini jadi keempat ini, kecuali tadi jamak muannats salim selain tanda nasabnya. Sedangkan yang menggunakan tanda far'i, ya, atau yang bukan asli, atau sebelumnya yang tanda asli itu kan dhamma, fathah, kasrah, sukun. Yang tanda asli pun ada tanda i'rab muqaddarah. Tadi kan kalau rafa pakai dhamma zahirah, tapi dhammanya bisa muqaddarah, bisa tidak nampak dhammahnya. Itu karena adanya mani' atau penghalang.
Ya, begitupun kalau nasab bisa pakai fathah tapi fathahnya tidak kelihatan, tidak nampak. Maka disebut fathah muqaddarah. Ya, disebut fathah muqaddarah. Begitupun jer bisa pakai kasrah yang tidak kelihatan atau disebut kasrah muqaddarah. Itu semuanya disebabkan adanya mani. Maninya sudah kita bahas itu di tentang i'rab takdiri. Ya. Nah, jadi ada pengecualian lagi tadi dari tanda i'rab asli yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari soi akhir. Bisa juga nanti i'rabnya tanda i'rabnya muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, kasrahnya muqaddarah karena adanya mani. Mani itu apa? Penghalang. Penghalang untuk ditampakkannya harokat i'rab tadi. Ya, penghalangnya ada berapa Bu maninya? 3. Ya, Apa saja? Mani itu ta'azzur. Ta'adzur. Yang kedua, Istiqol. tiqol. Yang ketiga, mani munasabah. Ya, Iya, jadi Bulia. yang menggunakan tanda i'rab asli pun nanti kalau dia ada mani, ada penghalang untuk ditampilkan, untuk ditampakkan harokatnya, maka nanti i'rabnya muqaddarah. Ya. Adapun yang tanda bukan asli, yang menggunakannya pertama musanna, tasniyah. Ya, maka tasniyah itu menggunakan tanda bukan asli. Maka kalau rafa nggak pakai doma, nasabnya nggak pakai fathah, jernya nggak pakai kasrah. Begitupun jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, asma khamsah. Kemarin kita sudah sampai asma khamsah. Ya. Oke, selanjutnya hari ini ya kita akan membahas tentang isim ghairu munsharif. Isim mamnu minas sharaf ini ya, dia adalah isim khusus yang tidak menerima tanwin. Malah aneh dia. Kan kemarin di awal-awal kita membahas ciri isim itu salah satunya apa? Menerima tanwin. Ya. Ini malah tidak menerima tanwin. Ya. Malah tidak menerima tanwin. Nah, dan kalau dalam posisi jer, isim mamnu minas sharaf atau ghairu munsharif ini tanda jernya bukan kasroh tapi fathah. Ya, beda sendiri deh. Ya. Nah, ini pengecualian dari isim ghairu munsharif. Secara harfiah, secara huruf, mamnu itu artinya dilarang. Mamnu, mani itu kan penghalang tadi. Mamnu yang dihalangi. Isim maf'ul. Ya. Tadi kan mani itu artinya apa tadi mani? Penghalang. Fi'il madinya mana ayam na'u. Maniun penghalang. Mamnu isim maf'ulnya berarti yang dihalang. Yang dihalangi. Yang dilarang. Min dari sorof. Sorof itu tanwin. Ya. Nah, jadi kata sorof di sini itu berarti tanwin. Sehingga isim mamnu minas sorof artinya Yang dihalangi dari isim yang dihalangi dari tanwin. Ya. Atau isim ghairu munsharif. Ghairu itu apa artinya? Bukan. Selain. Tidak. Ya. Munsharif itu bertanwin. Jadi sorof sama munsharif sama aja. Yang tidak bertanwin. Nah, jadi isim
Ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Atau ada lagi kalau dalam buku bakat itu al-ismul ladzi la yansharif. Sama aja, al-ismu, isim alladzi yang la tidak, yang sorif bertanwin. Bertanwin ya. Ya, jadi sama aja. Sorif tanwin. Ya, jadi sorof atau munsorif, ya itu artinya bertanwin. Nah, definisinya tadi isim yang tidak menerima tanwin dan apabila dalam posisi jar maka tidak menerima kasrah, tapi diganti dengan fathah. Oke, contoh nih Ahmadu. Nggak boleh Ahmadun, nggak boleh pakai tanwin. Kemudian kalau dalam posisi jar min Ahmada, bukan min Ahmadi. Ya. Ya. Maryamu nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh Maryamun. Kalau dimasuk huruf jar atau dalam posisi jar, maka tanda jarnya adalah fathah lima riyama. Maryam. Masa jidu nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh masa jidun, nggak boleh. Karena mamnu minas shorof, tidak boleh pakai tanwin. Dan kalau dalam posisi jar ila masajida, tanda jarnya bukan kasroh, tapi pakai fathah. Ya. Ini tentang isim ghairu munsharif. Nah, pertanyaannya, apa saja isim yang termasuk isim ghairu munsharif? Kalau asma khamsah sih enak, cuman 5. Iya. Ya kan? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Sudah 5 terhitung. Selain yang 5 ini berarti tidak termasuk asma khamsah. Nah, kalau isim ghairu munsharif itu tidak terhitung. Ya, tapi ada kaidahnya. Ya. Kaidahnya apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Nah, yang termasuk isim mamnu minas shorof itu ada 2. Ada yang disebabkan karena satu ilat. Ilat di sini artinya sebab, bukan huruf ilat ya. Bukan huruf sakit, tapi ilat di sini maksudnya sebab. Ya. Ada yang memiliki satu ilat karena satu ilat dan ada yang karena 2 ilat, 2 sebab. Jadi sebuah isim akan dikategorikan, akan termasuk ke dalam isim ghairu munsharif apabila memiliki ilat. Ilat di sini artinya apa? Sebab. Ya. Sebabnya ini ada yang hanya memiliki satu sebab, ada yang memiliki 2 sebab. Ya. Yang memiliki satu sebab itu ada 3. Ya. Yang karena adanya satu ilat itu ada 3. Pertama isim yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Alif taknis Nah, nanti akan kita terangkan tuh satu-satu. Ya. Yang kedua isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maqsurah. Dan yang ketiga adalah sighah muntahal jumu'. Nah, ini isim yang termasuk isim ghairu munsharif yang disebabkan karena satu ilat atau satu sebab. Yang pertama, isim yang diakhiri alif ta'nis mamdudah. Apa itu alif ta'nis mamdudah? Alif ta'nis. Ta'nis itu mu'annas, Bu. Ya. Ta'nis itu mu'annas. Bedanya ta'nis sama mu'annas apa? sama. Sama. Ta'nis itu masdar, mu'annas itu isim maf'ul. Sama kayak rofa dan marfu, nasob dan mansub, jer dan majrur, jazm dan majzum. Ya,
i'rab dan mu'rab. Itu sama. Jadi Ta'nis ada sama- bentuk masdarnya, ada isim maf'ulnya. Jadi taknis itu masdar dari annatsa yu'annitsu taknis. Sama. Wazannya wazan apa tuh? Ada yang tahu? Apa tadi Ustaz? Annatsa yu'annitsu taknisan. Afala. Ala. Ala. Masa afa'ala? Takni surat fa'al. Fa'ala. Apa? Fa'ala ada Oh, tasdid. fa'ala. Ya, a-nya itu memang huruf asli, Oh, asli. ya. Nol. Bukan Huruf af'ala tapi fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Annatsa yu'annitsu ta'nisan. Nah, isim maf'ulnya mu'annas. Ya. Isim maf'ulnya mu'annas. Ya. Jadi alif ta'nis itu alif untuk mu'annas. Alif yang memuannaskan gitu ya. Alif yang memuannaskan, alif yang membuat Jadi mu'anas. jadi mu'annas gitu. Pusing saya, Pak. Nah, dengan kata lain, yang ditempeli alif ta'nis ini berarti nanti jadi mu'annas gitu. Anas. Anas. Entar muter Ustaz ya. Kenapa? Iya, harus paham lagi. Iya. Itulah keterkaitan antara ilmu nahwu dan ilmu shorof. Sorof ya. Ya. Kalau di Bakata kita belajar shorof dari juz 1 sampai juz 5 ya. Setelahnya juz 6 sampai juz 10 kita belajar nahwu. Juz 11 belajar shorof lagi lebih detail. Juz 12 ke atas itu sudah praktek Arab baca gundul ya? kitab gundul. Ya, di Bakata itu sudah sistematis sebenarnya. Iya, Ya. Ustaz. Oke. Ya, alif ta'nis mamdudah. Mamdudah. Mamdudah itu artinya dibaca mad, dipanjang. Mad itu artinya apa? Panjang. Tambahan. Panjang. Ya, mamdudah itu dimadkan, Dimadkan. dipanjangkan. Mamdudah itu isim maf'ul dari mad. Mad itu masdarnya, mamdud isim maf'ulnya. Sama dengan ta'nis dan mu'annas tadi. Rafa, marfu, nasab, mansub. Ya, mad itu masdar. Dari kata madda yang muddu maddan. Mamdud itu isi maf'ulnya. Jadi alif ta'nis yang dibaca panjang. Panjang. Ya, contoh. Syuhada. Huruf akarnya syahida berarti alif dan hamzahnya ini tambahan. Jadi alif ta'nis itu tambahan. Ya. Bukan huruf akar, bukan huruf asli. Syuhada. Dibaca panjang apa pendek tuh, Bu? Panjang. Panjang, makanya disebut taknisnya taknis mamdudah. Ya. Syuhada. Nggak boleh tanwin, nggak boleh syuhadaun. Kalau majrur nanti nggak boleh pakai kasroh. Hasna'u. Ya. Haura. Ulama. Bayda. Sauda. Fuqara. Syuka'u. Nah, itu isim-isim itu apa, yang Ustaz? diakhiri oleh alif taknis mamdudah. Ya. Berarti ini termasuk isim ghairu munsharif. Hanya satu ilat. Ilatnya apa? Karena dia diakhiri oleh alif taknis mamdudah. Jadi setiap isim yang diakhiri oleh alif taknis mamdudah itu termasuk isim ghairu munsharif. Berarti Ilatnya ditambah, cuma satu sebabnya. Itu diakhiri oleh alif taknis mamdudah. berarti tambahnya alif dan hamzah, Ustaz. Gimana? Hilang. Tambahannya alif dan hamzah. Alif dan iya alif Kan tambahan. asal katanya syahada. Ditambahkan alif dan hamzah. Tambahnya alif dan hamzah. Sebelum hamzah terdapat alif. Mana Ustaz? Bisa hilang. Hilang. Ada, Bu. Ada. Ada. Hilang. Ustaznya bingung. Ibu-ibunya bingung, Ustaz jadi bingung. Ya. Ada yang ditanyakan?
Berarti tambahnya bukan alif aja, Ustaz. Alif dan hamzah. Ya, makanya disebut mamdudah. Oh, Ya, dibaca panjang. Panjang kan. Ya. Huruf Ya, akarnya. ini jadi kata-kata ini muannas. Iya, muannas. Karena ditambahkan alif taknis. Cuman mungkin kita nggak familiar, Bu. Iya. Kita tahu itu muannas itu kalau ada Aja. tamar butoh aja. Sama Iya. Iya, Tapi ini mana? dalam buku Bakata yang Bakata awal, juz awal itu, saya masih ingat. Itu ada itu tanda-tanda muannas. Ya. Mungkin ibu-ibu di sini Bakata awal itu ada di buku Bakata awal itu. Juz pertama. Ada. Iya Ustaz, ada. Ciri-ciri muannas, ada tamar butoh, diakhiri alif taknis mamdudah, diakhiri alif taknis maksurah, ataupun yang dianggap muannas oleh orang Arab, seperti yang yang ada lawannya matahari, lawannya bulan itu dianggap muannas. Asyamsu, qamar itu muannas. Langit lawannya bumi, as-sama muannas, al-ardu muannas. Meskipun enggak ada tamar butoh, enggak ada alif taknis, tapi dianggap muannas. Itu ada di Bakata juz dulu ya, tapi sekarang sudah berubah materinya. Juz 1 sekarang hanya apa sekarang? Tentang apa juz 1 Bakata sekarang ya? intensif. Ngajar sekali. Ya. Baik. Nah, ini alif taknis mamdudah. Ya. Contoh nih dalam kalimat, Bu. Haulai ulama'u. Ya. Ra'aitu ulama'a. Salamtu ala ulama'a. Nah, kenapa bukan ala ulama'i? Karena termasuk isim ghairun munsharif. Ya, sehingga kalau dalam posisi jer, tanda jernya apa, Bu? Fathah. Fathah, bukan kasrah. Ya. Ustaz, haura itu apa artinya? Haura. Haura itu haura itu bisa berarti apa? Buta sebelah. Buta sebelah bisa berarti, tapi bisa berarti lain. Ntar saya cari. Oke. Ahwar ya. Hasna haura. Atau waladun ahwar. Haura itu matanya itu putih semua. Jadi kalau putih semua, hitam semua salah satunya. Ya. Makanya disebut apa tadi? Pecak. Bukan pecak, apa ya? Pecak. Iya, apa ya? Katarak bukan? Bukan katarak. Jadi apa, Bu? Yang buta sebelah. Oh. Ya. Matanya sebelahnya ini kayak Ya, pecak Ustaz berarti bahasa Sunda. Pecak, iya. Iya, pecak bahasa Sunda, Ustaz. Oh, pecak bahasa Sunda ya? Iya, kalau Iya, bahasa Sunda Ustaz. Ustaz. Kalau bahasa Indonesia apa? Apa ya? Ya, kita pecak itu bahasa Indonesia. Ustaz, picak itu Pecak. Kalau Jawa picek. Kalau Jawa Pecak. pecak. Ya. Ya. Picek. Tapi ada juga makna lain. Ada juga maknanya haura itu adalah yang berwarna putih. Perempuan yang berwarna putih. Jadi aslinya gini, Bu, aslinya haura itu yang berwarna putih matanya. Salah satunya berarti pecak tadi ya. Tapi bisa juga diartikan haura itu yang berkulit putih, warna putih. Boleh diidentikan sama putih. Makanya ponakan saya, anak adik saya yang di Boyolali itu namanya haura. Oh, yang berkulit putih ya Ustadz ya. Saya itu sempat kaget. Banyak yang namanya begitu Ustadz. Iya, termasuk ponakan saya, anak adik saya yang di Boyolali namanya haura. Sempat kaget. Lah kok dinamain haura? Karena setahu saya haura itu pecak tadi ya.
Nah, tapi kata adik saya, itu kan artinya bagus. Akhirnya saya buka kamus lagi. Oh, ternyata ada makna yang lain. Wanita Gitu. bergerut. Saya sempat kaget kok dikasih nama Haura. Haura kan artinya gini kata saya. Kata adik saya, itu gimana yang bagus? Apa mana yang gini? Saya cari. Oh iya berarti memang ada makna lain. Gurunya, ustadznya Google soalnya. Iya benar. Itu memang nyari di Google ada saya kata. Ya, ada di Google macam-macam. Iya, ya. Saya sempat nyari dulu di kamus, takutnya nggak ada makna apa? Maknanya nggak Makna bagus. yang bagusnya malah masa anak dikasih nama Peca kan? Jadi olok-olok temannya. Iya, betul. Nanti kalau di absen, yang absennya orang Arab gitu, sekolah di Arab, Haura gitu kan. Orang Arabnya terkaget. Ya. Baik, itu ya mana Haura, Bu. Ya. Oke. Oke, makasih. Nah, Oh, maka nanti itu- udah datang. Kenapa? Udah, Nanti Bu. Oh ya. Udah, Ibu. Ya. Oh, Yang nggak hadir siapa? Bu Desi ya? udah Desinya sakit Ustaz masih. Sakit? Bu Desinya sakit? Cucunya Cucunya. masih bolak-balik rumah sakit. Cucunya di rumah sakit. Oh, Yang baru lahiran itu? Iya, anaknya Tidi. Oh. oh, sakit. Iya, nggak tahu saya juga belum nanyain lagi. Bu Renita Oh. udah hadir tapi masih menyimak Ustaz. Iya Bu Renita Mustami'ah. Sakit apa Bu Desi? Itu cucunya Ya, Bu Desi. makanya saya belum silaturahmi ke Bu Desi. Hmm. Tidi itu bolak-balik anaknya masuk rumah sakit. Oh. Kemarin lahirnya lebih Masya awal Allah, ya Masya kayaknya. Allah. Lahirnya sih kayaknya Terus ini yang nggak masuk lagi Bu? on time. Oh, entah. Bu Yuni. Oh, ya, Oh iya. nggak ketiduran, Bu Yunis nggak ketiduran. Enggak izin dia Bu izin. Yuni izin. Ini lagi ke Penang dia. Oh iya. Halo, ada Udah Bisti. pulang, Bu. Halo, Udah pulang dari Penang. Bu Isti, udah Iya. nyampe Bisti, rumah. di mana ini? Hah? Ya ini udah masuk. Tadi di jalan nggak ada. Dari Kalau Bogor. jalan mah jalan Bogor apa jalan Bangkok? Ya, Bu adalah. Yuni itu Senin kemarin pulang. Oh gitu. Lanjut. Bu Desi, Bu Yuni, Bu Dwi Kanti. Oh Dwi iya. Oh Kanti. iya, Dwi Kanti. Iya. Sama Bu Lupa ini terus. Bu Tika ya, Kartika ya? Bu Tika kayaknya gabung sama kelasnya Iya Ustaz yang kemarin ini. WA saya. Dia mengibarkan bendera putih katanya Ustaz. Beliau jus berapa sih? Dia jus Dia 6 jus apa ya? 6. Jus 6. Baru jus 6 ya? Iya, Iya. jadi dia kasihan dia Kita nggak nyerah-nyerah ya. Iya. Kita nggak bisa nyerah. Saya sih nggak Nggak bisa nyerah. nggak nyerah. Kalau nggak bisa ya udah. Karena Kemarin- gini istilah Ustadz itu kita kan sudah familiar. Beliau Iya. tuh belum, jadi dia masih mikir ngeliat di buku, jadi Iya. nyambungnya susah dia. Oh iya. Istilah-istilah Ustadz kan kami udah paham lah gitu dah familiar. Dianya masih Iya, nyari-nyari iya. apa ya, jadi udah ketinggalan jauh makanya. Jadi kurang iya. paham deh. Ya kemarin juga WA saya minta gabung ke kelas lain. Akhirnya gabung ke kelas Jumat kalau nggak salah. Iya. Sudah Malam ya? Jumat Bu malam ya? Renita. Siapa Bu Renita? Ya Bu Renita ini gabung kelas kita sekarang. Beliau karena tadinya kelas Jumat tapi ada jadwal lain katanya. Bu Renita Makanya ikut ke kelas kita Bu Kalau Renita. Bu Ranita dari mana nih Ustadz? Bu Salam Renita kenal Bu Renita. itu kawannya Bu Lia ternyata. Dia Ketua mana? Tasin di Hajinya Bu Lia RTAA ya? Bu. Dia Cornelia. Koordinator ini ya Tahsin ya? Iya, Tasin di RTAA. Ketua Rumah Tasin RTAA Ustaz. Oh, yang Oh. itu. Yang Ibu bilang itu dia. Iya. Iya. Oke. Saya dan Bu Nur belajar di sana. Masya Ya. Allah. Ya, selamat bergabung Bu Renita. Ya, hari ini dia Bu Renita masih mendengar karena lagi ada acara. Iya. Ustaz. Tapi udah masuk grup belum? Yang mana? Ini udah, Coba dulu. udah di daftar ini. Nah, di Zoom ada. Daftar. Masih di Zoom. Di Zoom ada Bu Tanti. Cuma masih Oh, di di grup Nahunya belum kayaknya. Belum. Mau coba dulu mau ini. Sekarang jadi itu dulu. Sampai dulu. Menyimak. Menyimak. Oh, Renita Mustamiah ini ya. Ya. sudah ada di Zoom Bu dia.
Iya, betul. Akhirnya oleh alif ta'nis. Ustaz. Ustadz, Ustadz, halo. halo. Ininya apa sinyalnya ini udah mulai turun hujan. Oh, hujan. Udah hujan, Ustaz? Masih hujan ya? Masih Hujan sering di sini hujan. belum ini. Di sini. Ini udah berhenti. Udah di sini udah hujan. Sebentar. Sudah berhenti, Ciomas. Udah panas lagi. Ya. Ini baru turun di Bondes. Oh, ya, pindah ke Pacilong. sana deh, Ustaz. Pindah, betul. Baik, kita lanjut ya. Tapi putus-putus ya. Putus-putus. Mm-mm. Ya, Ustadz putus-putus nih, diam aja. Tak bergerak. Kedengaran, Bu? Dengeran? Ya, Kan baik putus-putus. Halo? Ya, Bu? kedengeran. dengeran Ustadz. Jelas ya? Nah, Ya, Ya, alhamdulillah. Nah, yang kedua yang termasuk isim ghairul munsharif karena satu ilat, kita masih satu ilat ya. Nanti ada yang dua ilat. Yang dua ilat itu Oh, nanti iya, yang iya. banyak kita. Aduh, Ya. aduh. Hmm. Yang satu ilat, yang pertama tadi yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Taknis mamdudah. Yang kedua ini yang diakhiri oleh alif ta'nis juga, Mas. tapi maksud Maksurah. ya. Maksur. Maksur itu pendek, dipendekkan. Ibu tahu sholat kosor? kos. Mengkosor sholat tahu? Ya, Ya, pendek sholat. Iya, oh ini Meringkas. kosor maksudnya. Diringkas, Meringkas sholat. dipendekkan. Ya. Oh. Nah, maksur itu dipendekkan. Kalau mamdud tadi dibaca panjang. Ya, karena ada alif dan hamzah. Kalau alif tatis maksur itu yang berupa alif bengkok biasanya. Salma. Maka bacanya jangan dibaca panjang itu ya, jangan Salma, tapi Salma. Sama. Zikra. Marda. Salma. Ya, kalau yang tadi kan Kubra. panjang ulama. Zikra. Ya, kalau dalam hukum tajwid apa ulama? Panjang. Mad apa namanya? Mad tabi'i. Mad wajib muttasil. wajib. Mad wajib. Wajib Mamdudah dibaca muttasil. panjang. Oh ya, dalam hamzahnya ya, Ya. Mad. Kalau maksura itu alif. Alif ta'nis tapi nggak dibaca panjang. Tidak jadi mat ya. Kosor dibaca panjang. Awas kucingnya, Bi. Nah, itu bedanya. Sama-sama alif ta'nis, tapi yang satu mamdudah, yang satu Maksuro. maksurah. Ya. Oh, yang ini mah alif ya. Yang kalau ini iya gitu. Ini alif karena Alif tidak ada juga. titiknya ya. Alif yang tidak berharokat ya. Alif bengkok. Alif Alif bengkok. bengkok. Lagi. Marubo. Alif bengkok. Tapi Kadang-kadang dibacanya dua, memang- Ustaz, kan? Dibacanya dua kan? Marudotin. Ya, marbo. Dibaca dua harokat kan, Marbo. nggak terlalu Dua panjang. harokat. Ya. Kubaro. Ya kalau dalam tajwid namanya mad tobi'i, mad asli. Atau mat Ya. asli. Tidak terlalu dibaca panjang. Oke. Salma. 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 Ya, Salima karena alifnya ini, alif tanis itu tambahan, bukan huruf akar. Kubro itu dari kabaro, alifnya tambahan. Zikro dari zakara. Marobo dari marobo. Salma itu apa? Nama orang. Nama wasalwa. Salma. Kubro itu Besar. isim tafdil. Betul. Ya. Akbar. Untuk mu'annas, kalau mudzakkar kan kabirun, apa isim tafdilnya? Bu? Akbar. Akbar. Akbar itu mudzakkar. Oh, Tapi kalau mu'annas kabiratun. kabiratun Mu'annas. jadi kubro. Kuboro. Ya. Makanya ditambahkan alif taknis untuk dijadikan sebagai mu'annas. Shaghiratun jadi Apa? Sugro. kubro. Ada qalqalah. Sugro. Nah, qalqalah mudzakkar mu'annas.
Qalqalah muannas. Mu'annas, maka sifatnya pun harus mu'annas. Nggak boleh kita Mu'annas. bilang qalqalah akbar. Nggak pas. Kalau akbar itu mudzakar. Kayak qalqalah kubro, qalqalah sughra. Kubro. Begitu pun kiamat sughra dan kiamat kubro. Tapi kalau Allahu Akbar. akbar. Karena lafaz Allah itu mudzakar, bukan Allahnya ya, tapi lafaznya. Allah bukan mudzakar, nggak mu'annas. Tapi lafaz Allah itu mudzakar, makanya pakai yang mudzakar. Ya, maka Ustaz, alif ini disebut alif ta'nis. Ya. Ya, Bu, silakan. itu jadi saya ingat ke tahsin dulu, Ustaz. Hmm. Jadi ketika ada qalqalah di akhir yang ditahsinkan, itu kita nyebutnya qalqalah akbar, Ustaz. Kalau akbar. Kubro. Berarti Iya. salah ya secara kaidah tata Secara bahasa. kaidah bahasa Arab salah. Salah ya. Kubro. Ya. Qalqalah kubro. Kecuali jangan pakai qalqalah. Apa? Iya, iya. Masdarnya kan Berarti- qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan. Bisa disebut qilqal akbar. Oh, gitu. Cuman enggak Cuman nggak familiar akhirnya orang nanti bingung apa itu kilkol. Iya, qilqal. Ya, padahal qalqala itu bentuk masdar ya. Masdarnya ada qalqalatan, ada qilqalan. Itu maksudnya Bu Nur apa ya? Memudahkan penyampaian, Ya, betul. tapi tidak benar dalam ininya. Dalam Iya. kaidah bahasa Bukunya. Arab kurang pas. Kurang pas. Tapi Kita dulu muridnya nelen aja Ustaz dikasih tahu begitu ya kita telan aja nggak tahu. Nah, makanya ada istilah kalau haji itu haji Akbar. akbar apa kubro? Akbar. Akbar karena haji mudzakar atau muannas? Mudzakar. Mudzakar gitu. Kalau hajah berarti kubro. Nah, hajjah kubro. Gitu. Hajatul kubro. Oh iya iya. Hajjatul kubro. Ya. Ya kalau diklik-klik itu mulai agak nyambung Bu Nur. Nyambung. Kalau dasarnya mah telan-telan aja. Telan-telan aja iya benar. Ya, qalqalah kubro, qalqalah sughra. Oke. Dzikra marḍa. Baik. Nah, ini yang diakhiri oleh alif. Sekilas memang yang diakhiri oleh alif ta'nis maksura itu ya muqaddarah. Ya. Iya. Kan kemarin ketika membahas tentang i'rab apa? I'rab takdiri ya. I'rab takdiri muqaddarah itu kan kalau diakhiri oleh alif maka termasuk mani' ta'adzur. Ya kan? Ini kan diakhiri oleh alif. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini mah nggak kelihatan perubahannya. Ya kan? Kayak kubro, lil kubro sama aja. Karena ya nanti tanda jernya adalah fathah muqaddarah. Bukan kasrah muqaddarah, ya. Jadi mungkin tidak terlalu kelihatan kalau alif ta'nis maksurah ini. Ya, karena ya Arabnya ya Arab takdiri muqaddar nggak bisa nampak harokat dhamma, fathah atau kasrah tidak bisa nampak. Nah, cuman di sini diterangkan ini termasuk isim ghairu munsharif sehingga tidak boleh menerima tanwin. Kuboro nggak boleh kubron, salma nggak boleh salman, dzikra nggak boleh dzikron, mardo nggak boleh mardon. Karena diakhiri oleh alif ta'nis maksurah dan dia termasuk isim ghairu munsharif sehingga tidak menerima tanwin ya. Oke, sedangkan apabila alifnya berasal dari huruf lain, ini kan alifnya alif ta'nis. Alif ta'nis itu kan tambahan ya. Dari huruf akarnya. Tapi kalau ada alif, tapi alifnya itu bukan tambahan. Tapi dia pengganti dari huruf akar. Maka tidak termasuk isim ghairu munsharif. Karena bukan alif ta'nis. Alif ta'nis itu tambahan. Contoh nih Bu, riba. Alifnya itu pengganti dari huruf wawu. Ya. Makanya kata riba itu boleh pakai tanwin, riban.
Karena tidak termasuk isim ghairu munsharif. Ya, dia boleh pakai tanwin. Begitupun kata ason. Aslinya asowa. Jadi alifnya itu bukan alif taknis, tapi alif pengganti dari huruf akarnya. Fatan. Boleh pakai tanwin karena bukan isim ghairu munsharif. Alifnya itu pengganti dari huruf ya. Hudan. Ya. Juga bukan termasuk isim ghairu munsharif, makanya boleh pakai tanwin. Karena alifnya itu bukan alif taknis, tapi pengganti dari huruf akar. Makanya kalau dalam surah Al-Baqarah kita baca Dzalikal kitabu la raiba fihi. Huda atau hudal lil muttaqin. Hudal. Huda berarti hudal, berarti ada tanwin kan? Iya. Tanwin ketemu lam, hukum tajwidnya namanya apa? Bila kunah. Idgham bila gunnah. Lakunna. Ya, hudal. Berarti kata huda itu pakai tanwin. Kalau tanwin berarti bukan isim ghairu munsharif. Loh, kan itu ada alif. Iya, alifnya bukan alif taknis maksurah. Ya, yang termasuk isim ghairu munsharif itu kalau ditambahkan alif taknis maksurah. Baru nggak boleh pakai tanwin. Kalau kata hudan, boleh pakai tanwin karena alifnya itu bukan alif taknis maksurah, tapi dia pengganti dari huruf akarnya. Dari kata ya, huruf ya. Hudan itu kan hudaya aslinya. Iya. Ya. Ustaz, mau tanya dong tentang Ya, zikro benar. ini. Kalimat yang dimaksud dengan tadi isim ghairu munsharif itu dari kalimat dzakaronya ini atau misalkan apanya, Ustaz? Karena pernah kan nggak bisa nerima tanwin kata Ustaz tadi. Betul. Nah, ada beberapa kalimat di Al-Qur'an yang ini kan ketika dzikron kasiron itu. Oh, itu kan bukan alif taknis. Oh, jadi dia bisa pakai alif itu tadi yang apa kayak hudan tadi ya? Pakai Iya, alif jadi biasa. Ini nih. Bagus ibu pertanyaannya nih. Memang pasti banyak yang masih bingung. Ya, jadi gini. Alif itu ada alif taknis. Ya. Ada alif yang memang ditambahkan untuk hanya menemani fathatain. Dalam bahasa Arab, setiap fathatain harus ada alifnya. Ya. Fathatain, misalkan kata muslim. Ini musliman. Musliman. Harusnya gini, tapi ditambahkan alif. Iya. Pokoknya kalau fathatain pasti ada alifnya, kafiron. Kecuali kalau tak marbutoh ya. Kalau tak marbutoh nggak ditambahkan alif. Muslimatan, ya madrasatan, nggak perlu pakai alif. Tapi selain tak marbutoh, kalau fathatain itu pasti pakai alif, kafiron. Apalagi Sama Hamzah juga ya Ustaz nggak pakai alif kan? Hamzah juga, Hamzah itu nggak pakai alif. Baitan, ya. Nah, kata zikron itu alifnya itu bukan alif taknis, tapi alif yang menemani tanwin. Menemani tanwin. Amanudzurullaha dzikran Katsira. Lain itu ya. ya. Dia itu adalah maf'ul mutlak ya. Udzkuru fi'il amr, dzikran masdarnya. Ya, makanya pakai alif. Boleh pakai tanwin, boleh. Karena bukan isim ghairu munsharif. Ya. Adapun yang isim ghairu munsharif itu yang dzikra. Beda gak, Bu? Iya. Beda. Alifnya. Jadi alifnya itu alif. Jadi dia tuh ghairul munsharifnya tuh karena Kalau ada alif alif yang tambahan bawah, itu. Ya, alif yang bawah itu alif taknis namanya. Iya. Paham. Kok saya belum paham ya? Kan kita belum Ulang lagi, paham. Ustaz. Kok saya belum paham? Sama belum paham. Oke, saya ulangi ya. Tadi yang ini. Karena Jadi termasuk pertanyaannya bagi dulu, saya harus itu. paham pertanyaannya dulu, baru itu dia nanti paham pertanyaannya. jawabannya. Ya, Bu Nur itu nanya,
Tadi di contoh di buku itu ada kata zikra. Ya, zikro. Itu termasuk isim ghairu munsharif. Iya. Karena ditambahkan alif ta'nis maksurah di akhirnya. Ya kan? Nah, ya. Tulisannya zikra, alifnya bengkok. Ya. Tadi kan kalau isim ghairu munsharif nggak boleh pakai tanwin. Ya. Zikra nggak pakai tanwin. Bacanya tertib. Tapi ada ayat Al-Quran yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lah itu zikran boleh pakai tanwin. Bukannya kata zikra itu termasuk isim ghairu munsharif dan isim ghairu munsharif itu tidak boleh pakai tanwin. Itu pertanyaan Bu Nung. Iya, betul. Ngerti? Nah, jawabannya kata zikron dalam ayat dengan kata zikro yang ada dalam buku itu berbeda. Kalau zikron dalam ayat, alifnya itu bukan alif ta'nis. Ya. Bukan alif ta'nis maksurah. Dari bentuknya aja beda. Zikron itu alifnya lurus. Tapi yang Kalau menemani zikro kata saya alifnya itu. bengkok. Kalau yang alif ta'nis itu alifnya bengkok. Bengkok ya. Ya. Nah, kemudian zikran itu alif yang ditempelkan untuk menemani fathatain. Jadi setiap fathatain dalam bahasa Arab cara penulisannya pasti dibarengi Alif. dengan alif kecuali tak marbuto atau hamzah. Ya. Jadi cara penulisan itu pasti ada alif. Nah, maka kata zikron alifnya itu bukan alif ta'nis tapi alif yang menemani fathatain. Sedangkan yang termasuk isim ghairu munsharif itu adalah isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Berarti alifnya itu alif tambahan. Itu yang tidak boleh pakai tanwin. Bisa dimengerti? Paham Ustaz. Tadi tuh saya berpikirnya yang ghairu munsharifnya itu zakaronya itu gitu. Kan, jadi karena ya kalau alifnya itu ya. bakarnya, Bu. Ya, betul. Sebenarnya. Tadi kan definisinya yang diakhiri oleh alif ta'nis. Berarti alif ta'nis itu tambahan. Ya. Iya. Baik. Oke. Saya pikir tuh kayak Ahmada, Maryam gitu kan. Itu udah mutlak ya, itu mah nggak bisa di. Ya, kalau Ahmada, Maryam itu nanti dia yang memiliki dua ilat. Oh, Ya. gitu. Oh. Beda lagi. Yang satu ilat dulu. Selanjutnya. Ya. Baru Selanjutnya satu-satu ini, baru satu-satu ya. makin membingungkan. Iya, enggak, soalnya kalau yang isim ghairu munsharif ini rada-rada memang dari dulu kurang dibahas. Betul memang. Belum nyambung saya. Benar, saya akui Bu, saya akui isim ghairu munsharif itu Suruh telan memang. aja Mas. Kecuali nama-nama orang yang memang difathahkan gitu. Ya. Iya, taunya nama orang aja. Ya betul Bu, saya pun memahaminya itu. Yang penting kalau ada nama orang aja. Iya. Karena mindsetnya gitu Ustaz. Dulu Ya, justru mindsetnya betul. Iya, Bu Isi ya Karena waktu memang Ustaz Edi menyampaikan. Ini Bu, kalau di Bakata itu memang tidak diterangkan. Hanya Ustaz Edi itu hanya menyebutkan isim ghairu munsharif itu kalau jar pakai fathah. Apa itu isim ghairu munsharif secara detail tidak diterangkan. Karena mungkin Ustaz Edi mengira takut tambah pusing gitu. Ya, jadi Ustadz agak-agak dalam dulu lah ini memahami gitu. Tentang ini karena memang baru juga bagi kami untuk detail. Betul, ya. Termasuk kemarin itu saya kan sama Ustaz Edi ke Jogja, keliling kemana itu saya banyak ngobrol tentang buku nahwu saya. Ustaz Edi, Ustaz ada PDF-nya nggak? Ada. Ustaz Edi baca gini. Oh iya gini. Saya banyak diskusi sama Ustaz Edi. Termasuk saya ajak ke pasar sapi. Iya, tapi beliau ini aja gitu, enjoy, malah banyak nanya gitu. Ya. Nggak beli sapi. Nggak ikutan beli sapi Pak. Jadi gara-gara ikut saya tuh gini Ustaz Edi itu. Saya kan memang mau ke Jogja itu kan acara DKM ya. Studi tiru ke Masjid Jogokarian. DKM tempat kami ngisi. Jadi yang diajak itu pengurus DKM. Ya, lihat di statusnya. Ya, pengurus DKM termasuk yang ngisi kajian itu diajak.
Ya, Ar-Rahman betul, Masjid Ar-Rahman Ya, dekat ada masjid. ngomong. Nah, gitu. Jadi kata Ustaz Edi, bisnya itu kecil. Itu duduk aja mentok ini kita apa? Kaki. Oh, Di Lagi Ustaz Edi ya. perjalanan hampir 10 jam. Wah, lumayan. Tadinya Ustaz Edi nggak akan ikut. Tapi kalau saya memang dari awal mau silaturahim ke adik saya kan. Dia kan sekalian mau nengok anaknya juga kali. Iya, si Haura itu sekalian ke Pasar Sapi. Ustaz Edi, saya balik, antum jadi ke Boyolali. Iya Ustaz, nanti anak paling pulangnya naik bis sleeper kata saya. Oh, anak ikut deh gitu. Kalau Ustaz Edi, saya kayaknya kalau pulang naik bis ini lagi, saya pulang-pulang bisa sakit badan. Soalnya duduknya Senyap ya. mentok. Karena dia mentok, kemudian gak nyaman gitu kan. Akhirnya ikut, alhamdulillah bisa silaturahim. Pantesan itu saya pas Bakata bingung. Udah saya datangnya keluar kok bukan Ustadz Male ini. Saya masih di Boyolali sama Ustaz Edi itu. Tapi bagus kata Ustadz Rizal. Wah udah pinter-pinter ini. Saya nggak usah jelasin lagi katanya gitu. Aduh, ini mah meraba-raba. Ya emang harus diraba kata Ustadz itu. Aduh. Bagus Ustadz. Banggalah dengan kelas kami ini Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz percobaannya Ustadz. Alhamdulillah. Hasilnya. Cuma ada beberapa kelas yang memang beda. Jadi kadar ini pun saya bedakan. Nyantolnya. Iya. Kadar nyantolnya. Ya, termasuk kelas ini, kelas Nahu ini, ya termasuk kelas yang lumayan inilah. Jam terbang. Ya, pokoknya tumpahin semua aja ilmunya. Pokoknya jangan Kami banyak kalau bertanya lah sama Ustaz. Makin Iya. bertanya makin bingung. Iya, betul. Ya, kita lanjut Bu ya. Itu yang Ya. isim yang diakhiri oleh alif tanis maksur. Yang ketiga, yang masih satu ilat ya. Ini perasaan pernah dengar ya. Muntahal jumu. Ini pernah Saya mah masih asing semua ini. Ya, Nggak pernah ini. Muntahal sigoh. jumu. Sigoh itu kan bentuk. bantu. Ya. Oh yang itu, yang dua di tengah-tengah. Ya, definisinya itu Bu, betul. Dulu pernah di Citra, itu di Villa Citra ya Ustadz ya. Villa Citra Ya ya. pernah waktu banyak sholat. Yang tengah-tengah. Betul. Ada apa itu? Ya itu dah. Iya, Isim ghair munsharif atau sigoh muntal jumu itu termasuk isim ghair 2 munsharif. huruf atau 3 huruf setelah. Ya. Alif. Oh iya betul. Definisinya lihat definisinya. Jamak taksir, dia jamak taksir, berarti bukan jamak mudzakkar, bukan jamak muannas. Berarti bukan mufrad, bukan musanna. Ya, adalah bentuk jamak taksir. Kemudian yang tengahnya alif, karena jamak taksir kan bentuknya beda-beda, makanya disebut taksir. Taksir itu artinya apa? Kira-kira. Itu pecah. Oh, Taksir, taksir itu pecah, jamak yang pecah. Artinya tidak satu rupa dari bentuk mufradnya. Kalau mudzakkar salim, muannas salim itu bentuknya sama. Makanya disebut salim. Salim itu artinya apa? Salim. Ini mas Selamat. Selamat dari apa? Selamat dari Selamat dari Perubahan. taksir. Apa? Selamat dari taksir, selamat dari perpecahan. pecahan ya. Iya, penamaannya Oh, gitu. gitu, Ada kaitannya itu. Ya Allah. Iya. Kirain Makanya taksir itu mudzakkar sama taksir muannas Ustaz. ditambahkan salim karena selamat dari pecah. Kalau pecah taksir itu kan Berantakan. beraturan. Kalau mudzakkar salim dan muannas salim enak, ada beraturan. Tinggal ditambahkan wawu dan na atau ya dan na untuk mudzakkar salim. Iya. Kalau muannas salim ditambahkan alif dan tak terbuka. Tak. Makanya disebut salim. Artinya selamat, selamat dari taksir. Selamat dari tidak beraturan gitu. Iya. Kalau Ya, ini si itu Mai. filosofi penamaannya. Iso wae ya. Ya, gitu. Nah, kalau jamak taksir memang beraturan. Nah, kalau yang untuk sighah muntal jumu, jamak taksirnya yang ada alif di tengahnya. Dan jamak taksir bisa baitun, buyutun, nggak ada alifnya. Ya. Apalagi kitabun, kutubun, nggak ada alifnya di tengahnya. Ini jamak taksir yang bentuknya ada alif di tengahnya. Setelah alif itu terdapat 2 huruf.
Atau tiga huruf yang tengahnya sukun. Kalau yang setelah alif 3 huruf disyaratkan huruf yang tengahnya dari 3 huruf tersebut itu sukun. Yang tengahnya yang itu 2 huruf maksudnya dulu. huruf ilatnya. Kalau yang 3 huruf ya. Huruf Yang 3 huruf aja kalau yang tengahnya sukun. Oh iya. Ya. huruf. Kita lihat contohnya ya. Yang setelah alif 2 huruf. Masajidu. Ada alif di tengahnya. Ada Setelah alif berapa huruf? 2. Tuh, maka termasuk sigoh muntahal. Jumu. Kalau sigoh muntahal jumu berarti termasuk isim ghairu munsharif. Maka nggak boleh masajidun, nggak boleh. Nggak boleh pakai tanwin. Ya. Mawatinu setelah alif 2 huruf. Qawaidu setelah alif 2 huruf. Qobailu setelah alif 2 huruf. Hadaiku setelah alif 2 huruf. Dari Anbiya bukannya berarti ya Ustaz? Ambia, Gitu. ambiyau. Cuma satu Setelah huruf. alif berapa huruf? Satu huruf. 1 huruf. Berarti tidak Tapi termasuk bukan. sigoh muntahal jumu. Nanti Alhamdulillah. masuknya kemana tadi? Alif taknis. Alif taknis maksuroh. Masa maksurah. Itu Mamdudah. mamdudah. Masuknya ke situ. Mamdudah dipanjangkan. Iya, kalau alif taknis mamdudah kan nggak mesti harus jamak ya. Bentuk Ya. mufrad pun bisa, yang penting diakhiri oleh alif dan hamzah itu. Makanya ambiya'u termasuk isim ghair munsharif, tapi bukan karena sigoh muntahal jumu, tapi karena diakhiri oleh alif taknis Mamdudah. Punten minta Ya. tisu. Nabi. Oke, ini yang setelah alif 2 huruf. Oh, Sekarang setelah alif 3 huruf, tapi ingat, kalau yang setelah alif 3 huruf disyaratkan huruf keduanya, huruf tengahnya sukun. Biasanya ya sukun. Masabihu. Selalu ya sukun Ustaz. Lalu ya sukun. Ya. Nah, selama ini yang saya temukan selalu ya sukun. Ya. Kalau lihat contoh sih iya ini. Iya, selama ini yang saya temukan selalu ya sukun. Ya Takutnya ada yang lain. mafatihu. Setelah alif 3 huruf, tengahnya ya sukun. Qaratisu, tengahnya alif, setelah alif 3 huruf, ya sukun tengahnya. Qawariru, asofiru. Ya. Nah, ini yang setelah alif 3 huruf dan tengahnya sukun. Kenapa disyaratkan tengahnya sukun? Karena nanti ada jamak taksir yang tengahnya alif setelah alif 3 huruf, tapi tengahnya bukan sukun, maka tidak termasuk sigoh muntahal jumu. Ya, makanya kalau yang setelah alif 3 huruf disyaratkan tengahnya harus sukun. Ya. Kok liar bahasa saya? Terus soalnya. Ya, mungkin Gimana, baru Ustaz? pertama Ulang kali, lagi, Bu. Ustaz. Mungkin baru pertama kali. Ulang. Nanti insya Allah minggu depan kita ulang. Kalau nggak ada yang sukunnya jamak taksir juga Ustaz. Kalau apa? Kalau nggak ada yanya ya sukunnya disebut jamak taksir juga. Ya jamak taksir. Kalau jamak taksir kan umum, mau ada ya-nya, ada sukun, ada enggak, yang penting jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Ya. Contohnya apa Ustaz? Di bawah nih ada nih contoh di Dari bawah halaman nih. contohnya tuh. Malah. Malaikatun. Malaikatun itu jamak ya. Ya. Karena kita bahasa Indonesia yang apa? Yang Familiar. diserap dari bahasa Arab, malaikat. Kita mengartikan bahasa Indonesia malaikat itu satu malaikat. Satu. Tapi salah betul kalau secara bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab malaikat itu bentuk jamak. Para malaikat. Mufradnya apa? Malakun. Malakun. Ya. Malakun itu satu malaikat. Kalau 2 malaikat, malakani. Dua malaikat. Ya. Kalau jamak, ya malaikat. Jadi malaikat itu jamak taksir dari malakun. Tapi apa termasuk isim ghair munsharif? Kita lihat. Dia jamak taksir, tengahnya alif. Setelah alif berapa huruf? 3. 3. Tapi yang tengahnya sukun enggak? Enggak. Berarti tidak termasuk Dia udah matain malah. Ya, kalau tidak termasuk sigoh muntahal jumu berarti bukan isim ghair munsharif. Makanya malaika boleh pakai tanwin.
Oh ya, malaikatun. Malaikatun, ikatan, ikatin. Oh ya. Nah, Rifatun. nah gitu. Ya, Contoh yang kedua, soyarifah. apa tuh? Apa itu? Soyarifah itu artinya orang yang menukarkan uang. Hah? Menukar. Penukar Mau uang, umroh penukar itu, uang. mau umroh. Nah, Money changer. money changer ya. Yang mau haji. Iya, haji umroh biasanya ada tulisan maktabus soyarifah. Oh, soyarifah. Soyarifatun. Ah, itu tengahnya alif. Setelah alif berapa huruf? 3. 3 huruf. 3. Tidak ada Keduanya sukun. sukun nggak? Tidak ada. Enggak. Berarti Enggak. tidak Tidak termasuk Beharokat. sifa ada muntahal domatain. Jadi enggak. jumu. Sehingga bukan isim ghairu munsharif. Sorry. Harus detail ya, teliti Nah, ya. Ya, itu itulah. dia ternyata. Kenapa saya terangkan detail? Karena kalau nggak detail nanti malah bingung. Oh, ini kok kayak Ya, pertanyaan Bu Ustaz. Nur tadi. Zikro itu isim ghairu munsharif, tapi zikron, itu ya. Kayak malaikat kan jamak taksir. Tapi kenapa boleh pakai tanwin? Sedangkan isim ghairu munsharif kan tidak boleh pakai tanwin. Nah, kalau nggak detail gitu nanggung. Iya. Makanya ada yang Sih, pernah bagus ya, Bu. nanya ke saya itu, Bu. Ustadz, ini judulnya namun pemula apa nggak salah? Iya betul. Susah. Apa Ini nggak mah salah? mau Ini detail lanjutan. kayak gini udah bukan pemula. Iya, Bu. Ya, ini minimal dasar ilmu nahwu gitu. Iya. Gitu. Ya Jadi diulang terus saja jangan Ustaz, ini soal hal baru. ya, tapi segini itu masih pemula. Ya, Ada yang lebih susah lagi, Bang. ya ada. Harusnya pra pemula. Ya, Yang ini aja enggak itu. Paut ini. ya. Baik, ya itu falasifa itu jamak dari failasuf, filosof. Filosof. Oh, Filosof. filosof. Falasifa berarti para filosof. Mufradnya apa, Ustaz? Failasuf. Faila. Failasu. Fai, pakai ya, Oh, ya ya. sukun, failasuf. Failasuf. Oh. Oke, saya tulis nih. Filosof. Kirain filosof itu pakai so, Ya, Ustaz. tulis. Ya, failasuf. Failasuf. Jamaknya falasifa. Filosof. Filsuf ya. Filosof. Filosof, Failasu. ahli filsafat gitu ya. Filosof. Falasifa. Filosof. Kalau soya rifatun ini tadi ininya Soirofun. Soirofun. Oh, soirofun ininya. Bentar, saya takut salah bentar. Mufradnya ya? Ya. Soyarifa itu dari Soirofi kalau nggak salah. Soirofiyun. Oh, ada alif masurohnya. Bukan alif maksurah. Soi. Ya itu. Ya, Soirofi. dia soirofun. Soirofiyun. Soirofiyun. Ini Mukodar. berat banget. Soirofiyun, Ustaz. Ya, Soirofi. Oh, Sorofiyun. Mufradnya udah panjang. Soirofun. Jamaknya Soyarifa. Soirofiyun. Soyarifa. Oh ya. Soya. Yang pertama tadi mufradnya malakun. Failasuf. Malakun. Malah. Malakun. Malaikatun. Malakun. Yang jamak taksir tuh saya kadang-kadang suka ini. Ya, memang namanya juga nggak Nggak ada beraturan, Bu. polanya soalnya. Ya, itu memang harus sering baca. Kita sering baca, sering ini baru tahu jamak taksirnya apa. Karena tidak ada yang beda sama tidak ada pola khusus ya. Iya. malaikat malakun.
Ya, ini yang termasuk isim ghairu munsharif karena satu ilat atau satu sebab ya. Yang pertama apa tadi Bu? Isim yang diakhiri oleh Alif Akhirnya taknis. alif ta'nis Mamdudah. ya. Ambiya'u termasuk itu ya. Ulama'u. Ya meskipun ulama dan ambiya itu ya mudzakkar, cuman secara lafaz dia dianggap muannas. Gitu ya. Karena ditambahkan alif taknis mamdudah. Ya, sohra'u. Yang kedua, yang termasuk isim ghairu munsharif yang satu ilat Yang diakhiri oleh alif taknis. diakhiri oleh alif taknis maqsurah. Ya. Ya, contohnya tadi Alam. Salma gitu ya. Zikra dan kubara. Nah, itu diakhiri oleh alif taknis maqsurah. Ya. Yang terakhir adalah sighah muntahal jumu. Definisinya apa sighah muntahal jumu? Jamak taksir yang tengahnya alif, alif terdapat dua huruf atau tiga Setelah huruf yang alif tengahnya sukun. terdapat 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun. Yang tengahnya sukun itu yang 3 huruf ya. Yang 3 huruf saja. Iya. Ya. Saya itu tahu definisi sighah muntahal jumu itu pas kuliah di Lipia itu. Ada dosen saya orang Yordan namanya Dr. siapa? Khalid Al-Farraj. Beliau menerangkan tentang isim ghairu mamnu minas sharaf. Di antaranya sighah muntahal jumu. Saya baru tahu. Oh, ternyata definisinya itu. Sebenarnya hanya tahu istilah saja sighah muntahal jumu tahu. Tapi nggak tahu definisinya, tapi beliau terangkan alhamdulillah. Jadi ilmu yang mengalir. Menambah lagi ya. Ya. Kita juga menambah juga Ustadz setelah pegang bukunya. Mudah ngoret-ngoretnya. Coba kalau bukunya nggak ada, liar. Iya, tinggal dibaca Bu, diulang-ulang pokoknya. Insya Allah, ya. Kalau sering diulang akan terbentuk kerangka nahunya. Insya Allah. Insya Allah benar. Hakul yakin lah jangan. Tapi tetap insya Allah gitu ya. Karena semuanya atas kehendak Allah. Ya. Gitu. Jangan lupa doain ya Ustadz. Insya Allah. Ya. Ini loadingnya udah lama. Karena doa an zuhri qalbin itu lebih akan diijabah oleh Allah. Makbul. Apa doa an zuhri qalbin itu? Doa yang tidak ketahuan. Oh iya. Iya. Saya Makanya Ibu kalau mau mendoakan saya, nggak usah bilang, Ustaz, tadi udah saya doakan, nggak usah. Ya. Japri aja japri gitu. Nggak usah. Atau Ibu mendoakan siapa, nggak usah bilang-bilang. Karena Benar. ya, doa yang tidak diketahui oleh orang-orang tersebut, kemungkinan dijawab lebih besar, kemudian akan diaminkan oleh malaikat dan didoakan sama kepada kita. Iya betul. Malaikat akan mengatakan walaka bil misl. Ya, doa yang sama buat kamu. Misalnya. Ya, gitu. Makanya kalau doa jangan Bilang. jangan pelit, jangan untuk diri sendiri doang. Jangan minta balasan gitu ya Ustaz. Ya, jangan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Apa salahnya kita mendoakan orang lain? Toh nggak bayar, nggak keluar keringat. Iya. Ya, Tapi doanya sendiri udah banyak kan. Nggak apa-apa, selipkan. Bu Ya. Doain Makanya apa? domir ni ganti pakai na gitu. Kami jadi kami. Iya, Rabbi Zidni jadi Rabbi Zid. Nah, itu tinggal ngerubah domir aja sebenarnya. Ya Ustaz gitu. Ya Ustaz. Baik. Baik Ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.